Gara-gara kemunculan DeepSeek AI ini, saham Nvidia tuh anjlok banget, hampir 600 miliar dolar, atau kalau dirupiahin itu sekitar 9,7 kuadriliun. Ya, angka yang gede banget. Angka yang segede gitu tuh bisa biayain program makan gratis berkali-kali ganti presiden juga akan cukup. Dan di video ini kita sebenarnya akan menjawab apa sih DeepSeek AI ini, kenapa sih DeepSeek AI ini bisa bikin geger dunia teknologi yang sebenarnya udah dikuasai oleh Amerika dan ChatGPT-nya. DeepSeek R1 muncul dan langsung jadi pusat perhatian. Kenapa? Karena AI ini tuh punya kapabilitas yang hampir sama dengan ChatGPT, tapi dikembangkannya tuh dengan budget yang lebih murah. Budgetnya tuh cuma 5,6 juta dolar. Bandingin sama OpenAI yang butuh miliaran dolar buat jalanin projectnya. Dari segi cost efisiensi, ini tuh gila murah banget. DeepSeek ini chatbot kayak ChatGPT biasa, bisa ngobrol, bisa bikin konten, bisa analisis data, dan bisa dipakai di banyak platform lah, mirip lah dengan ChatGPT. Tapi yang bikin makin menarik, dia tuh lebih ringan dan lebih hemat energi dibanding AI lain di kelasnya. Terlebih lagi mereka tuh punya versi gratis yang tanpa batasan. Kalau ChatGPT gratis kan kena limit mulu. Nah, DeepSeek ini sekarang ya masih belum mulai mengincar penggunanya dengan limit tertentu gitu. Lalu kenapa sih ini tuh jadi masalah besar buat Amerika, terutama buat Nvidia yang bikin jadi anjlok banget gitu. Sebagai penguasa chip AI, Nvidia tuh lagi di atas angin banget. Harga mereka tuh meroket gara-gara perusahaan AI itu butuh hardware canggih buat ngejalanin AI mereka. Tapi tiba-tiba DeepSeek datang pakai chip yang jauh lebih murah dan tetap bisa perform dengan bagus gitu ya. Jadi nggak heran kalau saham Nvidia tuh langsung ambruk. Investor tuh mulai mikir lah, kalau Cina bisa bikin AI semurah ini, buat apa untungnya kalau kita tetap taruh duit di Nvidia gitu, mending ke Cina aja gitu. Belum lagi faktor politik nih, Amerika tuh dari dulu ya ngelarang ekspor teknologi ke Cina. Mereka tuh blokir Huawei, TikTok, bahkan batasi pengiriman chip A100 dan H100 dari Nvidia ke Cina. Tapi Cina nggak kehabisan akal, mereka tetap bisa produksi AI mereka sendiri pakai versi chip Nvidia yang downgrade gitu, pakai H800. Maksudnya mau dilarang kayak apapun, Cina tetap bisa nemuin jalan gitu. Dan sekarang mereka tuh malah bikin AI yang lebih murah dan tetap bagus gitu fungsinya tuh. Bahkan beberapa orang ngomong kalau ini lebih bagus dari ChatGPT karena lebih mendalam. Nih bahkan ada spekulasi bahwa dalam beberapa tahun ke depan Cina bisa mengembangkan chip buatan sendiri yang bakal bikin mereka tuh semakin mandiri dari teknologi Amerika. Ini mulai bikin Amerika menjadi non-dominasi lagi gitu ya. Amerika tentu aja nggak tinggal diem sebetulnya. Google dan Microsoft mulai menyiapkan langkah strategis untuk menjaga dominasi mereka di industri AI. Selain itu muncul juga nih spekulasi kalau Amerika itu bakal membatasi hak akses DeepSeek di wilayah mereka. Kayak mereka tuh mau melakukan ke Huawei dan TikTok sebelumnya. Kalau ini terjadi ya perang AI antara Cina dan Amerika akan makin gede dan membludak gitu. Nah alasannya apa ya? Tentu saja adalah perang data. Jadi sebenarnya jujur aja ini tuh bukan soal teknologi mana yang lebih canggih, mana yang lebih aman, atau mana yang lebih hebat, mana yang lebih fungsional gitu. Itu sebenarnya perang soal data, perang data. Data adalah the new oil gitu. Data adalah minyak baru di masa depan. Negara yang menguasai data, dialah yang menguasai pasar ekonomi dunia. Kalau kalian masih terus bertanya, mana sih yang lebih aman? Ya tinggal pilih aja sebenarnya data kalian tuh mau dikasih ke Amerika atau ke Cina. Pilihannya cuma itu, mau ikut OpenAI atau DeepSeek, Amerika atau Cina. Udah itu aja, mana yang lebih aman, ya nggak ada yang tahu sejatinya tuh data kita tuh aslinya tuh dipakai buat apa gitu. Dan ada rumor kekhawatiran gitu dari berbagai instansi. Dari US Navy sampai melarang gitu. Ponselnya tuh pakai DeepSeek tuh nggak boleh. Alasannya takut data-data sensitif mereka gitu ya bocor ke pemerintahan Cina gitu. Dan ini yang bikin banyak orang jadi makin skeptis nih terhadap DeepSeek ini. Wah, DeepSeek ngeri juga ya. Katanya ada permainan untuk menguasai data. Banyak banget lah spekulasinya. DeepSeek punya akses ke data besar dari industri Cina yang gede banget itu. Katanya ini makanya mereka bisa mempercepat proses pelatihan datanya. Train datanya itu cepat banget. Bayangin aja nih. Yang wow banget dari si DeepSeek ini, apalagi versi R1 ya, adalah karena umur development aplikasinya atau AI-nya itu masih sangat-sangat muda, masih sangat-sangat bayi gitu, baru banget. Itu udah sampai sejago ini. Di OpenAI ya udah lama, mereka udah tahunan gitu melakukan riset ini gitu. Ada yang curiga terhadap DeepSeek ini. Kok bisa secepat itu? Ini aneh banget ini gitu. OpenAI aja yang isinya developer hebat gitu ya, butuh waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar buat bikin ChatGPT. Tapi DeepSeek nih, mereka tuh cuma butuh 1 tahun doang. Dan anggaran yang jauh lebih kecil. Ini bikin banyak orang berspekulasi, muncul kecurigaan. Apa mereka ini beneran dari nol atau nyuri datanya, datasetnya OpenAI gitu. Bahkan ada banyak ahli teknologi yang curiga kalau DeepSeek ini beneran nggak mulai dari nol. Ada yang bilang ya, menuduh gitu ya, kalau mereka tuh bisa saja menggunakan data OpenAI secara ilegal. Rumor ini makin diperkuat dengan laporan bahwa banyak perusahaan Cina selama ini itu mengandalkan teknik scraping data, yaitu ngumpulin informasi dari internet dengan jumlah yang sangat besar gitu ya, tapi tanpa izin nih. Kalau benar DeepSeek ini melakukan pelanggaran ini ya, maka bukan cuma urusan bisnis yang biasa kena gitu, tapi ini kasus
pencurian data terbesar di dunia AI gitu. Kasus pencurian data terbesar dalam sejarah mungkin. Nah, yang bikin lebih menarik sebenarnya, atau mungkin bisa dibilang mengkhawatirkan ya, pemerintah Amerika tuh udah lama waspada dengan pencurian teknologi oleh Cina ya. Cina kan memang jago meniru ya. Beberapa tahun lalu juga Huawei dituduh nyolong teknologi dari perusahaan-perusahaan di Amerika dan Barat sana guys. Sekarang skenario-nya terulang lagi nih di AI gitu. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. Dan kalau benar DeepSeek ngandalin data yang hasil curian dari OpenAI gitu ya, buat mempercepat pelatihan training modelnya gitu ya. Maka ini jadi pukulan besar sih sebetulnya buat industri Amerika yang selama ini mendominasi pasar gitu ya. Kalau di beritanya sebenarnya DeepSeek ini nggak pernah secara langsung menanggapi tuduhan ini. Mereka tuh ya fokus aja lah ngembangin AI-nya, promosiin AI-nya sebagai alternatif yang lebih murah dan lebih mudah diakses gitu ya, soalnya siapa aja gitu. Karena masih gratis banget gitu, jadi beneran gratis, bisa limitnya masih tidak terbatas gitu. Dan kalau sampai ada bukti yang kuat bahwa terjadi pencurian dataset OpenAI, ini bisa jadi skandal yang gede banget sih sebetulnya, mengubah dinamika industri AI global lah gitu. Dan terus apa sih dampaknya buat kita gitu ya sebagai pengguna, buat orang biasa kayak kita yang butuh AI buat kerja, buat nanya-nanya, buat chatting atau bikin sebuah cerita-cerita iseng, chatting iseng jadi pacar virtual. Itu sebenarnya berita yang bagus sebetulnya adanya DeepSeek AI ini. Kita lagi nggak jadi dimonopoli oleh Google atau OpenAI gitu ya, nggak. Jadi ada pilihan alternatif lain nih dari Cina nih gitu. Karena semakin banyak pilihan ya semakin bagus. Kita tidak lagi, privacy kita tuh tidak dimonopoli oleh sebuah negara gitu ya, sebuah perusahaan khusus yang mendominasi, monopoli. Jadi mereka yang menguasai dunia nantinya gitu. Tapi dari segi privasi sebenarnya ini jadi PR gede banget. Tapi udahlah ya, gimana, tinggal pilih aja kalian mau percaya data kita kemana, Amerika atau Cina gitu aja sih kalau yang saya lakuin gitu. Misalnya gini ya, banyak banget konten-konten yang disensor oleh pemerintah Cina ini, kayak misalnya kita nyari Tiananmen gitu ya, aksiden Tiananmen gitu, itu nggak bisa dijawab tuh sama DeepSeek. Ya jelas ini disensor oleh pemerintah gitu. Ada yang mungkin lebih aman ya, tentu dengan pemerintah kita sendiri Indonesia bikin AI secanggih ini gitu. Tapi kayaknya nggak yakin ya bisa memprovide gitu. Dulu kita pernah katanya mau bikin Silicon Valley gitu ya dengan nama Bukit Algoritma, terus nggak tahu lah gimana kelanjutannya, nggak jelas gitu. Di Bandung juga dulu pernah adanya kata isu pingin bikin Silicon Valley-nya di Bandung gitu, Bandung Technopolis, terus hilang juga. Pernah ada juga browser bernama Gatot Kaca. Sekarang nggak tahu tuh kemana, proyeknya hilang juga. Banyak sebenarnya proyek-proyek IT di Indonesia tuh ambisius di awal tapi akhirnya nggak jelas kelanjutannya. Contohnya juga ada proyek Parlaparing yang digadang-gadang bakal bikin internet Indonesia tuh cepat gitu ya, merata seluruh Indonesia. Tapi nyatanya sekarang masih banyak yang internet di daerah itu lemot banget. Atau proyek apa ya, IKTP gitu yang sampai sekarang masih banyak masalah dan bocor datanya ke dark web gitu. Kita juga punya proyek mobil listrik nasional yang namanya nggak perlu disebut lah, akhirnya tenggelam gitu aja. Ini jadi bukti bahwa kita tuh sering punya visi besar tapi eksekusinya tuh kadang bermasalah gitu. Harusnya sih kita bisa menanggulangi ini ya gitu, dan bisa bersaing di potensi global, ekonomi global. Ya Cina udah ngebuktiin kalau mereka tuh nggak cuma bisa ngejar tapi bisa juga nyalip. Amerika bahkan di beberapa bidang teknologi itu udah ketinggalan. Kayak lihat aja nih di Indonesia, mobil listrik, motor listrik banyak banget. Bahkan hampir semua model terbaru yang keluaran ada di sini itu merek dagang Cina gitu. Begitupun AI, ketika AI Amerika naik gitu, Cina tiba-tiba setahun berselang udah ngeluarin DeepSeek. Mereka menunjukkan bahwa mereka tuh punya kapasitas SDM yang bisa bersaing di level dunia gitu. Mereka bisa mengalahkan dominasi oleh kekuatan Amerika. Mereka bisa punya kekuatan yang sama, setara di level global dengan para dominator seperti Amerika ini. Jadi, kapan kita bisa serius bikin AI sendiri? Atau kita bakal terus jadi penonton dalam perang teknologi ini? Apakah dalam beberapa tahun ke depan Cina bakal jadi pemimpin karena DeepSeek baru setahun aja udah sekenceng itu, sekuat itu, sebagus itu? Atau justru Amerika nih nyerang balik dengan melakukan gebrakan besar untuk nenggelamin DeepSeek? Data is the new oil, data lah
oil baru. Demi mendapatkan minyak baru itu, mereka nih, Amerika dan Cina itu akan melakukan apa saja gitu untuk bisa menguasai ekonomi dunia. Karena dengan mendapatkan data ini, mereka mendapatkan minyak baru dan siapa yang paling cepat menguasai data masyarakat seluruh dunia, dialah yang akan menguasai masa depan, menguasai ekonomi dunia, menguasai teknologi dunia. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih mau ikut Amerika atau Cina, datanya dikasih gitu. Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi.